Selamat datang di video ini. Karena adanya kontraksi besar dalam penjualan di Tiongkok, beberapa produsen mobil lama menutup pabrik-pabrik mereka di negara tersebut. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat, sebagian besar pabrik tersebut, seperti yang telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber Tiongkok, beroperasi dengan kapasitas di bawah 60%. Ini berarti mereka sudah kehabisan tenaga. Masalah utamanya adalah bahwa ketika pabrik hanya memproduksi setengah dari jumlah mobil yang seharusnya, biaya operasional, termasuk listrik dan biaya lainnya, tetap berjalan, sehingga efisiensi pabrik menurun drastis. Akibatnya, produsen tidak bisa mempertahankan seluruh tenaga kerjanya. Di Tiongkok, biaya produksi setiap mobil terus meningkat, yang bertolak belakang dengan hukum Moore. Secara teori, setiap kali produksi berlipat ganda, biaya produksi seharusnya turun 20%. Namun, dalam situasi saat ini, hal yang terjadi adalah kebalikannya. Produsen mobil Tiongkok mengambil pangsa pasar dari produsen mobil lama, Legacy Auto, dengan kecepatan yang luar biasa. Gangguan ini tampaknya sengaja diabaikan oleh media barat. Contohnya, General Motors telah mencatat kerugian di Tiongkok selama 3 kuartal berturut-turut, dengan total kerugian mencapai ratusan juta dolar. Sementara itu, valuasi kepemilikan sebagian Porsche SE di Volkswagen Group turun lebih dari 20 miliar dolar. Banyak pabrik di A telah ditutup, dan Nissan sedang menghadapi krisis. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, eksodus hampir setiap produsen mobil lama dari pasar Tiongkok. Pada akhirnya, kami percaya bahwa mereka semua akan meninggalkan Tiongkok sebagai pemain utama. Mungkin beberapa produsen masih akan memiliki toko-toko mewah di kota besar, tetapi kehadiran mereka tidak akan sebesar sekarang, apalagi seperti dulu. Penjualan mobil di Tiongkok pada bulan November memberikan gambaran jujur tentang situasi ini. Pasar otomotif terbesar di dunia ini diperkirakan akan mencapai penjualan 30 juta kendaraan tahun ini, dari total 80 juta di pasar global. Bahkan, laporan terakhir menyebutkan bahwa penjualan mobil Tiongkok tahun ini sebenarnya hampir mencapai 40% dari seluruh penjualan mobil global. Yang lebih mengejutkan, produsen mobil lama tidak lagi mendominasi 6 mobil terlaris di Tiongkok. 3 tahun lalu, sebagian besar mobil terlaris masih berasal dari perusahaan seperti Volkswagen Group, Nissan, dan General Motors, tetapi kini segalanya telah berubah. Penjualan mobil di Tiongkok. Menurut data, penjualan retail kendaraan di Tiongkok mencapai hampir 25 juta unit pada bulan November, naik 7,2% dari bulan sebelumnya. Media arus utama di luar Tiongkok seringkali menceritakan bahwa ekonomi Tiongkok sedang lesu, namun faktanya tidak demikian untuk industri otomotif. Dengan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok, penjualan mobil justru mencapai rekor tertinggi tahun ini. Dalam 11 bulan pertama, penjualan mobil naik 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan kata lain, hampir 17% lebih banyak mobil terjual tahun ini dibandingkan tahun lalu, yang sebenarnya sudah merupakan tahun yang cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pasar mobil di Tiongkok belum menyusut, meskipun mungkin akan mulai menyusut seiring dengan perkembangan kendaraan otonom di masa depan. Tidak diragukan lagi, hal ini akan memberikan tekanan besar pada penjualan mobil secara global, dan pasar di seluruh dunia diprediksi akan menyusut drastis. Namun, saat ini, pasar mobil listrik di Tiongkok masih memiliki banyak peluang, dengan peningkatan penjualan mencapai 177% dibandingkan tahun lalu. Produsen mobil lama, Legacy Auto, menghadapi kesulitan besar. Mereka terpaksa menutup pabrik, dan ribuan dealer juga ikut terdampak. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 4.000 dealer diperkirakan akan menutup pintu mereka pada akhir tahun ini. Lebih parah lagi, hanya sekitar 10 hingga 20% dari dealer di Tiongkok yang sebenarnya menghasilkan keuntungan, meskipun sebagian besar dari mereka menjual mobil listrik, EV. Penjualan mobil listrik di Tiongkok bulan November. EV terlaris di Tiongkok adalah BYD Seagull dengan penjualan 56.000 unit. Di posisi kedua adalah Tesla Model Y dengan penjualan 44.600 unit. Menariknya, meskipun angka penjualan Tesla Model Y turun 10,6%,
hasil ini masih sangat luar biasa, mengingat kendaraan ini sudah cukup lama berada di pasar tanpa pembaruan signifikan. Semua orang di Tiongkok tahu bahwa model baru dari Tesla akan segera hadir dalam beberapa bulan mendatang, mungkin hanya dalam waktu sebulan. Namun, model Y tetap menjadi mobil terlaris kedua di negara ini, membuktikan kekuatan merek Tesla. Sementara itu, BYD Seagull mencatat peningkatan penjualan sebesar 38%, menunjukkan adanya permintaan besar untuk mobil listrik kecil di Tiongkok. Peringkat berikutnya untuk mobil listrik di Tiongkok pada November. 3 BYD Song Plus, 40.000 unit terjual, pertumbuhan 15%. 4 BYD Kin Plus, 37.000 unit terjual. 5 Wuling Hongguang Mini EV, penjualan naik 51% dibandingkan tahun lalu. Mengapa Wuling Hongguang Mini EV sukses? Model terbaru Wuling Hongguang Mini EV lebih besar sekitar 25%, memiliki harga yang sama, jangkauan lebih jauh, dan fitur yang lebih mewah. Kendaraan ini dijual hanya seharga $5.000 dan dilengkapi dengan garansi drivetrain seumur hidup. Ini adalah penawaran yang luar biasa, mengingat mobil ini jauh lebih aman daripada sepeda motor dan kendaraan kecil lainnya yang saat ini ada di jalan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kelemahan produsen legacy. Sementara itu, mobil-mobil buatan produsen lama seperti Nissan SY-LPHY, yang pernah mendominasi pasar Tiongkok selama bertahun-tahun, mengalami penurunan drastis. Nissan SY-LPHY bahkan tidak mendekati daftar mobil terlaris tahun ini. Padahal, model ini sebelumnya menyumbang sekitar 40% dari total penjualan Nissan di Tiongkok. Namun, konsumen kini sadar bahwa mereka bisa mendapatkan mobil yang jauh lebih baik dari produsen lain dengan harga yang sama. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Nissan di Tiongkok dan memperlihatkan bahwa pasar otomotif di negara ini telah berubah secara signifikan. Nissan, bersama produsen mobil legacy lainnya, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Situasi ini menunjukkan pergeseran besar dalam industri otomotif global. Produsen mobil listrik lokal di Tiongkok, seperti BYD dan Wuling, berhasil mendominasi pasar dengan inovasi cepat dan harga yang kompetitif. Hal ini menempatkan produsen legacy dalam posisi sulit, baik di Tiongkok maupun di pasar global. Penjualan Nissan SY-LPHY di bulan November turun sebesar 16% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Namun, jika dibandingkan dengan sekitar 2 tahun lalu, penurunan tersebut bahkan lebih drastis, mencapai lebih dari 50%. Nissan SY-LPHY yang dulu pernah menjadi mobil terlaris di Tiongkok kini berada di posisi ke-7. Jika tren ini berlanjut, tahun depan SY-LPHY mungkin hanya mampu bertahan di peringkat ke-10 jika mereka beruntung. Mobil lain yang mengalami penurunan serupa adalah Volkswagen Lavida, yang pernah menduduki posisi puncak sebagai mobil terlaris di Tiongkok selama beberapa tahun. Kini, Lavida berada di posisi ke-8 dengan penjualan 32.000 unit. Daftar mobil terlaris di Tiongkok November 2024 ini. BYD Seagull 56.000 unit. Tesla Model Y 44.600 unit. BYD Song Plus 40.000 unit. BYD Kin Plus 37.000 unit. Wuling Hongguang Mini EV 33.000 unit. BYD Seal 29.500 unit. Nissan SY-LPHY 29.000 unit. Volkswagen Lavida 32.000 unit. BYD Seal 06 29.500 unit. Tesla Model 3 29.000 unit. SKMW Bingo 27.000 unit. BYD Yuan Plus 26.400 unit. JAC-YIL 25.000 unit. Li Auto L6 Plug-in Hybrid 24.000 unit. Volkswagen Passat 23.000 unit. BYD Song DMI 23.000 unit. Xiaomi SU7 23.000 unit. Chang'an CS75 Plus 23.000 unit. Volkswagen Sagitar 21.800 unit. Perbedaan antara mobil teratas dan mobil peringkat ke-20 sangat signifikan. BYD Seagull di posisi pertama berhasil terjual 56.000 unit,
hampir 3 kali lipat dari Volkswagen Sagitar, yang berada di posisi ke-20 dengan hanya 21.800 unit. Perbedaan ini menunjukkan dominasi produsen lokal dan betapa cepatnya pangsa pasar produsen mobil lama, legacy auto, menyusut. Data menarik lainnya, hanya 4 dari 20 mobil terlaris di Tiongkok dibuat oleh produsen mobil legacy. Tidak ada satupun dari 6 mobil teratas yang berasal dari produsen legacy auto. Bahkan Nissan SYLPHY, yang dibuat dalam usaha patungan antara Nissan dan pabrikan lokal Tiongkok, diproduksi sebagian besar oleh manufaktur kontrak lokal. Masa depan legacy auto di Tiongkok. Pertanyaannya bukan lagi apakah produsen mobil lama akan keluar dari pasar Tiongkok, melainkan kapan itu akan terjadi. Industri otomotif di Tiongkok berkembang dengan sangat cepat, sementara produsen legacy auto seperti Volkswagen dan Nissan terus kehilangan pangsa pasar. Jika kita melihat keuangan Volkswagen Group, sekitar 50% dari keuntungan mereka selama 5 tahun terakhir berasal dari Tiongkok. Dengan utang sebesar 190 miliar dolar, apa yang akan terjadi jika Volkswagen kehilangan separuh dari keuntungan tersebut? Kondisi ini memberikan gambaran yang jelas, pasar mobil Tiongkok telah berubah secara drastis, dan produsen lokal memimpin revolusi ini. Sementara itu, produsen legacy auto tampaknya berjuang untuk bertahan di tengah pergeseran pasar yang sangat cepat ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.